Halo Deepers, selamat datang kembali di Deep Talk, Debate Egalite Podcast. Podcast atau sinar dari divisi debat ini siap membawa Deepers kembali ke dalam samudera ilmu pengetahuan dengan bahasan yang ringan namun mendalam. Oh ya, sebelumnya kenalin aku Melisa dan akan ditemani oleh kawanku Alita. Kami berdua adalah seniaris pada senior kali ini nih Deepers. Oh iya Mel, kamu inget gak? Kemarin tuh ada moral yang isinya kritik terus dihapus-hapusin gitu di jalan. Dan beberapa waktu lalu ada mahasiswa yang sedang melakukan aksi dan terkena tindakan represif oleh aparat. Padahal mereka kan cuma mau ngasih kritik kepada negara ya. Kamu tahu gak sih? Ini tuh fenomena apa ya Mel? Wah, iya nih, rumornya sih ada kaitannya sama iklim demokrasi yang ada di Indonesia. Masa iya sih negara takut moral atau takut kritik? Deepers, stay tune yuk di Deep Talk. Halo Deepers, dalam episode Deep Talk kali ini, mari kita menyelami samudera terdalam, yaitu samudera ilmu pengetahuan dengan menyelam bersama salah satu guru besar dari hukum dan masyarakat di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Alita tahu nggak sih siapa beliau? Tentunya tahu dong. Beliau ini adalah profesor yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Tentunya tak lain dan tak bukan, yakni Profesor Dr. Suteki SHM Hum, yang sekarang merupakan guru besar dalam fokus ilmu hukum dan masyarakat di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Assalamualaikum. Wah, keren banget Alita. Beliau ini guru besar yang sangat luar biasa dan tentunya udah berpengalaman banget dalam menyelam dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Oh iya Deepers, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung belajar bersama beliau yuk. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri ya, Prof. Ya. Perkenalkan saya Alita dan rekan saya Melisa. Kami adalah seniaris yang akan membersamai Prof dalam podcast debat kali ini. Sebelumnya Prof, apa kabar Prof? Alhamdulillah baik. Kalau ini kabar baik beneran ya, bukan hoax. Nanti kalau saya ngomong hoax kena 4 tahun nanti. Iya Prof. Ya. Prof, kami dalam podcast kali ini ingin ngobrolin terkait beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Prof Tek ini tentang kritik pada negara, lalu akan korelasikan dengan iklim yang ada di demokrasi Indonesia saat ini, Prof. Ya. Iya Prof, jadi saya dan kawan-kawan Deepers ingin bertanya nih Prof, karena kami itu penasaran. Menurut Prof ini, seberapa penting sebuah kritik terhadap negara itu sendiri Prof, sebagai pelaksana pemerintahan? Bagaimana? Wow, ini bicara hal yang sangat, istilahnya agak krusial gitu ya. Ya, ngeri-ngeri sedap. Kalau kita bicara soal kritik ini. Tapi mungkin saya ajak Anda untuk sedikit nanti meneliti ya di bukunya Karl Raimund Popper ya, yang judulnya itu The Open Society and Its Enemies. Jadi masyarakat terbuka dan musuh-musuhnya gitulah ya. Nah, kalau kita lihat di bukunya The Open Society and Its Enemies ini, saya kira kita bisa memahami bagaimana konsep tentang The Open Society. Ini harus saya dudukkan dulu ya. Apa yang dimaksud dengan The Open Society dan nanti terkait dengan kritik itu bagaimana. Kalau kita lihat The Open Society ya dari sisi etimologis tentu itu bicara tentang langsung aja itu adalah masyarakat terbuka. Nah, terbukanya itu dari mana? Terbukanya itu ketika misalnya masyarakat yang dalam komunitasnya itu tidak lagi mempersoalkan dan memperdulikan perbedaan tanah air, kemudian agama, suku, bangsa, ras, ya, adat istiadat, dan seterusnya itu, dan juga mempunyai cita-cita dalam masyarakatnya yaitu untuk ada misalnya nation building sampai pada collective bargaining, behavior, kemudian solidarity, dan seterusnya itu. Nah, jadi di masyarakat ini memang punya paradigma yang disebut dengan paradigma pembebasan yang punya beberapa karakter nilai yaitu kemerdekaan atau independensi, kemudian juga ada kesaudaraan atau solidarity, kemudian ada
keadilan sosial atau social justice, dan yang keempat itu ada nilai kerakyatan atau populis. Nah, ini biasanya ada yang kita sebut dengan sistem yang demokratis gitulah ya. Nah, di dalam sistem demokratis itu kan persoalan partisipasi masyarakat itu menjadi sangat penting. Artinya kalau negara itu mau membangun sesuatu juga harus memperhatikan aspek yang kita sebut dengan aspek bottom up ya, dari bawah ke atas kan gitu. Nah, di sini pentingnya seperti tadi Anda katakan, kritik itu sebenarnya juga dipakai untuk membangun. Nah gitu ya. Jadi kritik itu harus ditetapkan sebagai sarana untuk membangun, bukan sebagai enemy. Nah, itu nanti ketika misalnya nanti suatu saat kok kritik itu dianggap sebagai enemy, berarti ini masyarakatnya tidak demokratis lagi, tetapi sudah masyarakat dengan tipe pemerintahannya yang represif. Jadi kritik itu sangat penting, terutama dalam rangka untuk membangun ya, apapun termasuk bidang hukum, ekonomi dan seterusnya, itu dibutuhkan kritik, dan kritik tidak ditempatkan sebagai enemy, tetapi kawan untuk membangun bersama. Begitu, Mbak. Wah, ternyata seperti itu ya Prof ya. Sebuah jawaban yang sangat komprehensif dari Prof untuk kalian nih di Pers. Terus gimana nih pendapat dari Prof Teki sendiri terkait upaya penyampaian kritik yang berujung pada penangkapan, penghapusan mural kritikan dari berbagai daerah, atau bahkan dalam kasus September lalu, yakni kasus BEM UNS, bahkan sampai dengan mahasiswanya dibanting oleh aparat penegak hukum. Justru bukankah hal tersebut merupakan cara mereka untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah? Tapi mirisnya hal tersebut justru dibalas dengan cara represif. Nah, berkaca dalam kasus tersebut, apakah termasuk pada cerminan penegak hukum yang kurang progresif, Prof? Ya, jangankan kok dibilang progresif ya, responsif saja tidak. Justru saya mengatakan itu penegakan hukum yang represif, kan begitu. Sebenarnya Kapolri itu ada surat edaran, itu telegram ya, telegram dari Kapolri itu yang dinomori 862 itu ya, tahun 2021, yang sebenarnya meminta supaya di dalam menghadapi pengunjuk rasa itu dilakukan secara persuasif atau secara humanis gitu ya. Itu sebenarnya arahnya ke sana, bukan justru sebaliknya secara represif. Nah, ketika dilakukan secara represif, itu banyak peraturan perundang-undangan yang sebenarnya diabaikan atau bahkan dilanggar. Mulai dari kebebasan berpendapat, menyatakan pendapat secara tertulis dan lisan, kan itu kan. Mulai dari undang-undang kita, Undang-Undang Dasar 45 kita, ada Undang-Undang 3999 ya, Undang-Undang tentang HAM. Kemudian ada Undang-Undang tentang kebebasan menyatakan pendapat di muka umum ya, ada Undang-Undang nomor berapa? 9 tahun 98. Kemudian belum lagi ke persoalan kovenan-kovenan yang sifatnya internasional, misalnya hak kebebasan sipil dan seterusnya. Itu sebenarnya kita sudah punya kredo semua ya, aturan itu sudah ada. Cuma dalam pelaksanaan sehari-hari itu ketika misalnya sistem pemerintahan itu sifatnya agak otoriter ya, jadi dalam tanda kutip otoritarianisme itu, maka penegakan hukum itu cenderung dalam rangka untuk dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan atau mempertahankan atau istilahnya melegitimasi kekuasaan. Nah, ini jadi berbahayanya di situ, Mbak. Jadi saya lihat justru wajah yang kemarin ditunjukkan oleh Kapolri itu, maksudnya Polri maksud saya ya, meskipun Kapolri sudah ada telegram rahasianya itu justru wajah yang otoriter atau otoritarianisme, dan itu berarti tidak demokratis dan juga tidak progresif. Nah, ini Prof. Saya sama Marisa semakin penasaran nih Prof dengan obrolan Prof. Nah, tindakan represif tadi ya Prof, mungkin kalau misalnya lebih jauh, yang kan biasanya kalau misalnya ada tindakan represif saat ada konferensi pers, di sini dibilangnya bahwa mahasiswa bertindak di luar batas seperti itu Prof. Jadi saya sempat bingung kalau misalnya ada tindakan tersebut saat ada penyuaraan aspirasi, itu apakah ada batasan-batasan yang harus diterapkan kepada mahasiswa, atau ada hanya tindakan represif itu disebabkan oleh tindakan penyuaraan aspirasi yang berlebihan, atau bagaimana Prof kira-kira? Ya, memang dalam bekerjanya hukum di dalam masyarakat ya, Anda kalau sudah studi law and society ya, ada mata kuliah kita kan tentang hukum dan masyarakat itu
polisi itu kan mempunyai posisi di garda yang terdepan ya. Kita sebut saja ini in optima forma, dan di tangan polisi lah sebenarnya hukum itu mengalami atau diwujudkan lah begitu. Nah, ketika polisi menjalankan tugas, memang negara itu memberikan hak ya untuk melakukan kekerasan, tapi kekerasan yang terukur. Nah, namanya begitu. Jadi kekerasan itu harus terukur, tidak boleh abuse of power. Nah, simbol kekerasan itu kan dia punya bedil, ya pistol, dia punya borgol, kemudian dia punya pentungan. Itu simbol kekerasan yang boleh digunakan, tetapi harus terukur. Gitu ya. Ketika misalnya sudah menyerang, justru akan membahayakan petugas dan seterusnya, mungkin itu bisa dipakai. Tetapi tadi saya katakan harus terukur. Apalagi kalau melihat mahasiswa kan tidak bersenjata apapun kan di situ kan. Kemudian dipegang, dibanting, wah itu sudah di luar batas kemanusiaan ya, juga tidak terukur. Itu sudah dalam kekuasaan itu ya namanya. Maka kalau misalnya terjadi, apalagi kok sampai terjadi pembunuhan, itu sudah bisa kita katakan sebagai extrajudicial killing. Jadi penggunaan kekerasan yang tadi saya sebutkan itu tidak boleh dilakukan sewenang-wenang, karena justru seperti tadi sebenarnya kalau mau tunduk pada telegram rahasia Kapolri itu mestinya itu penanganan terhadap pengunjuk rasa itu harus dilakukan secara humanis. Dikawal saja, mau ngomong apa silakan, yang penting itu tadi tetap ya memang keduanya harus saling menjaga, Mbak. Jadi mahasiswa ya tetap harus tahu aturan, karena kebebasan itu kan tetap harus ada batasan, betul nggak? Tapi polisi tidak boleh terlalu represif. Nah, kalau kedua-duanya saling menjaga, itu saya kira penyampaian pendapat dengan cara apapun, baik lisan maupun tulisan, itu bisa dilakukan dengan baik. Tapi kalau salah satunya, Anda tahu sendiri kan kalau sudah di lapangan itu bagaimana omongan mahasiswa, apalagi kok sampai disusupi gitu. Wah, bukan hanya omongan tapi pedesnya bukan main, itu pun polisi sudah seolah tidak dengar. Tapi kalau sudah ada aksi kemudian merusak, kemudian apalagi melakukan kekerasan ya, saya kira itu juga tidak boleh dilakukan demikian. Ya kalau mau melakukan unjuk rasa sampaikan secara damai. Kalau mengganggu ketertiban umum pasti. Masa unjuk rasa kok tidak ganggu kepentingan umum, itu kan nggak mungkin gitu loh. Ini juga harus disadari oleh pihak aparat kepolisian begitu. Oke, baik. Luar biasa sekali ya Mel ya. Memang profesor radikal kita ini. Wah, radikal, ramah, terdidik dan berakal. Nah, ilmunya sangat berdaging ya Profesor. Ya, insya Allah. Lantas dari permasalahan-permasalahan tadi nih Prof, kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari Prof dari perkembangan demokrasi kita saat ini? Apakah jauh lebih baik atau justru malah mundur, Prof? Ya, saya coba untuk mencuplik ya apa yang dilakukan oleh namanya Economist Intelligence Unit ya, atau EIU ya. Itu mengukur tentang indeks demokrasi dari 167 negara ya, termasuk Indonesia diukur. Nah, nanti indeks itu didasarkan pada 5 kriteria. Yang pertama itu proses pemilu dan pluralisme ya, kemudian yang kedua adalah fungsi dan kinerja pemerintah, lalu indikator yang ketiga adalah partisipasi politik, lalu yang keempat indikatornya adalah budaya politik, bukan budaya hukum ya. Itu dulu pernah sampai salah itu disebut oleh pemimpinan di negara kita lah ya. Itu salah, mestinya budaya politik bukan budaya hukum. Lalu yang kelima, kebebasan sipil. 5 ini untuk mengukur indikator, menjadi indikator untuk mengukur bagaimana indeks demokrasi ya di Indonesia atau di negara-negara lain. Nah, menurut penilaian dari Economist Intelligence Unit ini, Indonesia itu di tahun 2020 ya. Ini penilaian di 2021 kan untuk 2020. Nilainya cuma 6,3. Ya, merosot dari tahun sebelumnya. Bahkan dikatakan untuk tahun ya, penilaian tahun ini itu kita menempati angka 67 ya, dari 167 itu tadi. Jadi angka 64 maksud saya, 64 ya, dari 167 tadi. Nah,
kalau dinilai gitu ya, sepanjang 14 tahun terakhir, indeks demokrasi kita kemarin itu adalah yang terendah. Ya, 6,3. Kenapa? Ada dua hal yang bikin jeblok itu, yaitu soal budaya politik dan yang kedua kebebasan sipil. Termasuk kita hak untuk menyatakan pendapat, ya, pikiran atau tulisan dan terusnya. Apalagi juga boleh melalui mural. Ya, mural itu kan ada gambar, juga ada bisa tulisan dan seterusnya. Nah, terkait dengan itu mestinya seperti yang kemarin terjadi, ya, sampai ada pemburuan ya, terhadap pembuat mural dan seterusnya, itu ya kebangetan gitu ya. Karena membuat mural itu bisa dikatakan sebagai apa ya, istilahnya kalau dalam hal hak manusia ya, atau hak warga negara, itu bisa dikatakan itu sebagai namanya artistic speech ya, ada artistic speech. Jadi boleh saja menggunakan, tentu saja kita ada batasan ya, ada moralitas, jangan sampai ujaran kebencian kan, itu kan, jangan sampai kemudian rasisme dan seterusnya, ada batasan. Juga nggak boleh kemudian semua dilakukan, pokoknya asal nulis, nggak boleh. Jadi itu yang kita prihatinkan, ternyata di tahun ini ya, itu untuk penilaian tahun 2020 itu indeks demokrasi kita nyungsep yang terendah dari 14 tahun terakhir. Itu kondisi demokrasi kita. Sehingga ya tentu kita harus membangun, Mbak, untuk melanjutkan upaya-upaya kita untuk menaikkan indeks itu. Jangan nyungsep terus gitu ya. Supaya apa? Ya kita itu kan mengaku sebagai negara demokrasi. Tapi kok malah kita tidak demokratis, represifme, otoritarianisme, itu piye gitu ya. Nalari piye gitu kan. Itu menurut saya, waduh, ini gimana? Kalau begitu apa kita ubah saja ini negara ini menjadi negara otoritarian? Sekalian ya, pekerajaan sekalian gitu ya. Ya kalau nggak demokrasi, ya sungguh-sungguh demokrasi gitu loh. Jangan pura-pura demokrasi atau istilahnya pseudo demokrasi. Nah, nggak boleh. Kalau memang demokrasi, kebebasan kita jamin, tentu tadi batasan-batasan iya, tapi ketika terlalu represif, itu menandakan bahwa demokrasi sudah mati, ya kan? Jadi kan ada buku itu How Democracies Die. Salah satunya ketika kekuasaan pemerintah negara dijalankan secara otoriter. Nah, tanda-tandanya banyak lah ya. Kalau saya sebutkan nanti 1 jam lagi saya baru bisa menyelesaikan untuk menyebutkan itu. Ya, ini apa ya, menjadi keprihatinan kita semua ya. Anda prihatin, saya prihatin. Anda pun bisa mengoreksi, misalnya kampus itu agak terlalu otoriter, mestinya mahasiswa juga mau mengoreksi, kan itu kan, bukan hanya di negara ya katakanlah yang suprastruktur, enggak, tapi yang di bawah pun mestinya mahasiswa juga berhak untuk memberikan koreksi, kritik tadi, ya kan? Oke, itu ya yang saya sampaikan terkait dengan kondisi demokrasi kita yang tadi saya katakan kita nyungsep ya di angka paling kecil di 14 tahun ini, bahkan dikatakan kita ini di Asia Tenggara saja, kita urutan keempat di bawah Malaysia, di bawah Timor Leste, di bawah Filipina. Oh, coba gimana itu? Itu indeks demokrasi kita. Ini catatan yang nyatet bukan kita loh, ini yang nilai itu tadi, Economist Intelligence Unit. Baik, Prof. Berarti dapat disimpulkan ya, Prof. Kita paham bahwasanya kritik itu sangat penting terhadap keberlangsungan negara. Tadi sebagai masukan yang membangun juga asal disampaikannya sesuai batas gitu ya, Prof ya. Nah, kalau misalnya menurut Melisa gimana, Mel? Bener banget sih, Lid. Nah, untuk itu ada nggak sih, Prof, pesan dan kesan dari Prof Teki, khususnya untuk kami para mahasiswa, agar dapat menyampaikan kritik dengan tepat tanpa menimbulkan kerusuhan dan supaya menghindari tindakan dari pemerintah seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Prof? Oh ya, jadi untuk mengajukan kritik itu tadi tetap kita perhatikan kredo ya, persoalan peraturan perundang-undangan, kemudian aspek moralitas, ada etika. Kita di kampus pun ada namanya etika kampus. Tapi jangan sampai gitu ya,
beberapa nomenklatur tadi peraturan perundang-undangan kemudian membuat otonomi kampus kita tidak jalan. Nah, otonomi kampus kan ditopang oleh 3 hal pokok. Yang pertama namanya otonomi keilmuan. Nah, kalau kita mengembangkan ilmu jangan terlalu campur-campur loh ya. Jangan dicampuri, jangan direpresi, jangan ditentukan maksudnya semaunya, misalnya penguasa nggak boleh atau pihak swasta. Itu otonomi keilmuan. Kemudian yang kedua namanya kebebasan akademik. Nah, kebebasan akademik itu untuk tadi menyampaikan kritik, saran, pendapat secara lisan maupun tulisan itu dimiliki oleh sivitas akademika, termasuk mahasiswa, termasuk dosen ataupun juga tenaga pendidikan lah ya yang ada di situ. Itu kebebasan akademik. Lalu yang ketiga yang disebut dengan kebebasan mimbar akademik. Nah, kebebasan mimbar akademik itu seperti kebebasan yang dimiliki oleh para guru besar atau dosen yang memiliki track record tertentu, artinya sudah mumpuni atau mempunyai kualifikasi tertentu. Itu mempunyai kebebasan untuk mengembangkan, menyampaikan, meneliti, mengumumkan atau apa ya, hal-hal yang terkait dengan keilmuannya. Seperti saya memberikan keterangan ahli yang benar bagaimana, gitu kan? Itu boleh, tidak kemudian boleh direpresi. Ya kalau memberikan keterangan ahli dimanapun, di Mahkamah Konstitusi atau di Pengadilan Tata Usaha Negara atau di pengadilan negeri yang lain, itu berhak, ya. Atau di mimbar-mimbar apa, seminar dan seterusnya, tidak boleh direpresi. Nah, terkait dengan mahasiswa tadi, memang sulit ya untuk mengatakan bahwa kritik kok, misalnya, kritik jangan menyakitkan, ya enggak bisa, kritik itu mengoreksi kok. Namanya mengoreksi, Anda pernah punya luka atau bagaimana kalau dikoreksi namanya? Sakit enggak? Sakit. Dikasih betadin, rasanya perih, ya kan? Apalagi mau kasih garam. jangan kasih garam ya, tapi betadin atau ya yang lain-lain itu sejenis atau alkohol perih. Tapi itu dalam rangka apa? Untuk membunuh bakterinya, betul nggak? Untuk membunuh kalau ada apa di situ ya mungkin hal-hal yang bisa membuat semakin kropos ya atau semakin buruk luka itu dikoreksi, itu pasti sakit. Tapi tadi dalam rangka memperbaiki jaringan, dalam rangka memperbaiki luka, menyembuhkan ya, sampai bisa dikatakan to develop, membangun. Jadi kalau Anda memang tugasnya cuma mengkritik, ya kritik. Ya kalau Anda diminta kasih solusi, ya nanti dulu. Solusi itu tugasnya orang decision maker, kan gitu. Loh, saya kasih solusi yang jelas. Nah, kini kritik, silahkan cari solusi sendiri. Jangan semuanya dibebankan pada yang memberi kritik gitu. Loh, kritik itu dikira gampang apa? Enggak. Kritik itu ya intinya begitu. Kalau supaya nanti tidak direpresi macam-macam, coba usahakan satu, tetap ilmiah. Yang kedua, namanya critical thinking itu kan yang kedua harus radikal. Wah, radikal apa tadi? Ramah, terdidik, dan berakal. Itu ya, harus radikal apa? Mendasar ya. Memang berpikir mendasar penting. Ya kita sekarang di masyarakat 4.0 kan, 4.0 katanya disruptif. Nah, perubahan yang disruptif itu adalah perubahan yang radikal. Nah, radikal tadi mendasar. Kalau perubahan itu gradual, kemudian hanya simptoma, nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Tapi memang ini harus kita lakukan, baik kan itu kan, ada kebijaksanaan di situ kan itu. Nah, kemudian yang kedua harus berpikir yang apa istilahnya jernih. Ya, jadi ilmiah, radikal, jernih, dan yang keempat independen. Nah, jangan kemudian karena pengaruh itu lalu Anda berpikiran yang atau mengajukan kritik macam-macam, itu nggak independen. Jadi nanti ini dari siapa? Dari kami. Nah, gitu kan? Kami punya aspirasi begini, kami punya kemauan begini. Bagaimana menurut Bapak? Wah, ayo kita diskusikan. Kalau pemimpin yang baik mesti, ayo kita diskusikan. Loh, kamu kok mobil yang jelek ya represif. Anda jangan macam-macam, nanti tak DO. Itu yang nggak boleh. Gitu kan? Jadi dalam hal ini memang untuk bisa memiliki tadi Mbak, Anda itu harus punya 2 syarat.
Yang pertama, braveness. Braveness itu keberanian. Mahasiswa ojo ingah-ingih gitu loh ya. Ingah-ingih itu maksudnya maju mundur. Karena apa? Nggak punya konsep juga. Dan itu membuat apa? Orang tidak punya keberanian. Mahasiswa tidak punya keberanian. Yang kedua, vigilante. Jiwa pejuang. Pejuang apa? Pejuang pembela kebenaran dan keadilan. Nah, karena tugas kita di kampus memang apa? Searching the truth and nothing but truth. Wah, gitu kan? Jadi kita ini tugasnya di perguruan tinggi apa? Pencarian terhadap kebenaran, tidak ada lain kecuali kebenaran itu sendiri. Oh, gitu dong. Ya, gitu. Ya, Prof. Terima kasih banyak nih, Prof, atas pencerahannya. Kami dan kawan-kawan di Pers pasti sudah sangat terpuaskan ya, Mel, atas obrolan kita. Ya, alhamdulillah ya, sedikit tapi ya yang bisa saya sampaikan tadi. Iya, Prof. Mungkin tak terasa kita sudah di ujung acara, Prof, karena keterbatasan waktu juga. Wah, iya, gitu. Saya kira 2 jam lagi. Waduh, terima kasih banyak loh, Prof. Ilmu banyak yang kami dapat, Prof. Ya, sama-sama, Mbak. Iya. Terima kasih, Prof. Iya, Prof. Mungkin berakhir sudah ya, Melisa ya. Deep Talk kita di episode 2 kali ini. Terima kasih kepada Profesor Dr. Suteki SHMHUM yang kami ajak ngobrol ya, Prof. Ya, dan siap. yang disebarluaskan kepada kawan-kawan. Semoga menginspirasi para mahasiswa semua ya. Benar, pasti, Prof. Siap, sangat menginspirasi. Menginspirasi sekaligus mengaspirasi. Iya, betul. Untuk menjadi radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Wah. Oke. Berakhir sudah Deep Talk episode 2 kali ini di Pers. Terima kasih kepada Profesor Dr. Suteki dan teman-teman yang sudah mendengarkan, belajar dan mengenai kritik dan iklim demokrasi bersama Divisi Debat dan Profesor Suteki. Mari kita menyelam bersama-sama di samudra ilmu pengetahuan, lalu kita terbit dan bersinar seperti matahari di pelupuk senja milik Tuan dan Puan. Demi alma mater, demi nusa dan bangsa, KRD Undip, salam intelektual muda. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.